Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allahu Jalla wa Ala yang telah memilih kita dari sekian hamba-hambanya. Allah pilih kita untuk menjadi hamba yang beriman, yang berjalan di atas agamanya yang hak, yaitu agama Islam, agama yang dibangun di atas tauhid dan juga mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau dan juga kepada setiap umat yang mengikuti sunnah beliau dengan baik. Nah, sebelumnya kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada segenap panitia dari Majelis Taklim Hilyatun Nisa, Majelis Taklim Darul Ilm, Majelis Taklim Kajian Pasadena, Majelis Taklim Asyifa, Majelis Taklim Ukhuwah Fillah Sunnah Semarang, dan juga dari DKM Masjid At-Taqwa Petompon. Yang atas izin Allah Jalla wa'ala, tablik akbar pada kesempatan pagi hari ini bisa kita selenggarakan sebagaimana apa yang telah kita jadwalkan. Dan sebagaimana yang telah diinformasikan bahwasanya tablik akbar ini akan diisi oleh beliau Al-Ustadz Ad-Doktor Firanda Andirja LCMA Hafizahullah Ta'ala, yaitu dengan tema 4 kaidah utama dalam memahami tauhid. Kemudian sebelum acara dimulai, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Untuk para kalian dimohon bagi yang mengajak anak kecil untuk bisa mengawasinya sehingga jamaah yang lain tidak terganggu dalam menyimak kajian. Kemudian dilarang untuk mengambil gambar ataupun video di ruang kajian, terutama untuk akhwat, mohon untuk tidak mengambil gambar ataupun juga video di dalam kajian. Kemudian selama kajian berlangsung mohon untuk tidak berlalu lalang di depan kamera. Kemudian nanti semisal mau ada uzur untuk ke belakang, silakan bisa lewat samping, tidak berlalu lalang depan kamera. Kemudian bagi para jamaah, mohon untuk bisa menonaktifkan pakai data untuk membantu lancarnya streaming, yang mana kajian ini insya Allah akan di live di channel Ustadz Firanda Andirja dan juga beberapa channel dari Majelis Taklim yang menjadi dalam kepanitiaan. Kemudian mohon bagi para jamaah nanti ketika keluar bisa antri dengan tertib sehingga tidak berdesak-desakan ketika keluar. Kemudian untuk memanfaatkan space, mohon untuk para jamaah yang masih ada tempat bisa bergeser ke depan. Mungkin teman-teman bisa dibantu, atau mungkin minta tolong semua berdiri dulu. Semua berdiri dulu, karena di luar masih ada teman-teman kita yang enggak kedapatan tempat. Mohon semuanya berdiri. Kemudian semisal masih ada space di depannya, mohon untuk bisa bergerak ke depan. Kecuali teman-teman yang ada di depan ya, yang paling depan mungkin cukup. Merapat lagi mas, merapat, yang masih ada space merapat. Oke, bagi yang cukup silakan bisa duduk lagi.
Masih ada space di kanan, belakang silakan bisa diisi terlebih dahulu. Baik, sambil menunggu Ustadz, sebentar lagi beliau sudah sampai di tempat kajian dan nanti insya Allah kajian akan berlangsung maksimal sampai dengan pukul 11. Demikian informasi dari kami sambil kita menunggu Ustadz, kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas risalah latifah, risalah kecil yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang judulnya Al-Qawaid Al-Arba', yaitu 4 kaidah terkait dengan at-tauhid. Risalah ini adalah risalah yang terkenal karena menjelaskan tentang landasan-landasan penting tentang hakikat tauhid, dan juga menjelaskan tentang hakikat kesyirikan kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya agar kita bisa mengerti sebenarnya hakikat kesyirikan mereka itu apa, sehingga kita bisa hindari, dan hakikat tauhid itu apa agar kita bisa menjalaninya. Dan risalah ini dibuka dengan muqaddimah. Setelah itu baru beliau rahimahullahu taala menyebutkan 4 kaidah dan dijelaskan secara singkat satu demi satu. Adapun muqaddimah, saya jelaskan secara singkat terlebih dahulu. Muqaddimah berisi 2 poin. Poin pertama, bahwasanya tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah, yaitu bertauhid kepada Allah. Dan ini adalah hakikat dakwah para anbiya, di antaranya dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini tujuan kita hidup, untuk bertauhid kepada Allah. Di antaranya adalah yang dijelaskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam dakwahnya. Kemudian poin yang kedua yang disebutkan oleh beliau dalam muqaddimah, bahwasanya ibadah tersebut, apapun yang dilakukan, ibadah apapun, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau bersih dari kesyirikan. Kalau bersih dari kesyirikan. Jika tercampur dengan kesyirikan, maka ibadah tersebut batal. Tauhid tersebut batal. Maka seorang harus berusaha membersihkan ibadahnya dari segala bentuk kesyirikan. Setelah beliau menjelaskan tentang muqaddimah, kemudian beliau menjelaskan tentang 4 kaidah. Kaidah tersebut yang pertama, bahwasanya kaum musyrikin Arab, itu Quraisy dan yang sekitarnya, yang didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala secara global. Mereka mengakui rububiyah Allah, yaitu mengakui Allah sebagai pencipta, dan Allah pemberi rezeki, dan Allah penguasa alam semesta. Dan Allah yang mengatur alam semesta, yaitu mereka mengakui rububiyah. Rububiyah maksudnya itu Allah pencipta, pemilik alam semesta dan pengatur alam semesta. Mereka tidak mensekutukan Allah dalam hal ini. Ini diyakini oleh kaum musyrikin Arab. Kemudian kaidah yang kedua, yaitu sungguhnya mereka itu beribadah kepada selain Allah hanyalah untuk menjadikan sembahan-sembahan mereka sebagai perantara atau pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Gampangannya, kalau mereka meyakini yang menciptakan alam semesta hanya Allah, kenapa mereka menyembah kepada selain Allah? Jawabannya, yang mereka sembah selain Allah tersebut, sembahan-sembahan mereka itu adalah sarana atau pemberi syafaat bagi mereka agar mereka lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelasin poin kedua. Poin ketiga, bahwasanya model kesyirikan yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga model sesembahan-sembahan sangat banyak. Bahwasanya di zaman Nabi yang disembah bukan cuma berhala saja, ada berhala, ada pohon, ada batu, ada nabi, ada malaikat, ada jin, ada wali-wali orang soleh, banyak yang disembah. Karena sebagian orang menyangka yang disembah oleh kaum Quraisy hanyalah berhala. Ternyata orang-orang musyrikin yang ada di zaman Nabi bermacam-macam, dan semuanya disikapi dengan satu sikap oleh Nabi SAW, semuanya adalah musyrikin. Kemudian yang keempat, beliau menutup kaidah atau risalah tersebut dengan kaidah yang keempat, bahwasanya
sebagian kaum musyrikin zaman sekarang lebih parah daripada kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi terdesak mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Sementara kaum musyrikin zaman sekarang sebaliknya, justru dalam kondisi terdesak malah meminta kepada wali-wali, meminta kepada orang-orang soleh, malah meninggalkan Allah. Dari sisi ini, tidak semua sisi tentunya, tapi dari sisi ini kaum musyrikin di zaman sekarang lebih buruk daripada kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini intisari dari risalah Al-Qawaid Al-Arba'. Tentunya saya tidak akan membacakan perkataan Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah secara keseluruhan, ya karena akan menjadi panjang. Saya ingin menyampaikan intisarinya. Baik, kita akan bahas satu persatu, ya. Dimulai dari muqaddimah yang disampaikan oleh beliau. Beliau mengatakan di antara isi muqaddimah setelah mendoakan para pembaca, beliau berkata, "I'lam arsyadakallah li ta'atihi," ketahuilah semoga Allah memberi bimbingan kepada engkau menuju kepada ketaatannya, "annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin." Sungguhnya hanifiyah, yaitu agamanya Ibrahim alaihissalam, adalah engkau beribadah kepada Allah semata, mukhlishan lahuddin, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan seluruh agama untuk Allah. Wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha. Dengan sebab itulah hanifiyah itulah Allah memerintahkan seluruh manusia agar bertauhid, dan Allah ciptakan mereka untuk itu. Kama qala ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah semata. Ini poin pertama dari muqaddimah, yaitu Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah membuka dengan menjelaskan hakikat dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita baca sejarahnya, apa yang diserukan? Diserukan menyerukan kepada tauhid. Dan Allah mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam kepada dua kaum. Kaum di Babil, orang-orang yang menyembah berhala-berhala, dan kaum di Syam, yaitu di Harran, yang mereka menyembah benda-benda langit. Maka ketika Nabi Ibrahim di kampungnya di Babilonia, itu di Irak, maka dia berhadapan dengan orang yang menyembah berhala-berhala. Di antaranya adalah ayahnya sendiri, sebagaimana kisah yang masyhur. Setelah itu mereka pun ingin membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, namun mereka tidak berhasil. Setelah itu Ibrahim alaihissalam meninggalkan negerinya karena mereka tidak ada yang beriman kepada Nabi Ibrahim, bahkan mereka ingin membunuh Nabi Ibrahim, bahkan dia dimusuhi oleh ayahnya sendiri. Maka mau tidak mau Ibrahim alaihissalam akhirnya terusir, dan dia harus pergi meninggalkan kampung halamannya menuju daerah yang lain. Kemudian dia pun pergi ke negeri Syam, daerah Harran, yaitu perbatasan antara Suria dengan Turki. Di sanalah kemudian beliau disebutkan menikah dengan Sarah, dan di sana ternyata beliau berhadapan dengan para penyembah benda-benda langit, sebagaimana Allah kisahkan dalam surat Al-An'am, ya. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wa liyakuna minal muqinin falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba, dan seterusnya. Ternyata ada yang menyembah bintang, ternyata ada yang menyembah rembulan, ternyata ada yang menyembah matahari. Maka terjadilah dialog antara Ibrahim dengan para penyembah benda-benda langit tersebut, sebagaimana Allah abadikan dalam surat Al-An'am, yang di mana kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, kana Ibrahim munadhiran la nadhiran. Ibrahim alaihissalam ketika itu sedang berdiskusi, bukan sedang mencari Tuhan, sebagaimana yang dipersangkakan oleh sebagian orang, katanya Ibrahim cari Tuhan. Padahal tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berdakwah sebelumnya di Babil, dan ketika di Harran beliau pun berdakwah, dan namun beliau mendakwahi mereka dalam bentuk diskusi. Beliau berkata kepada para penyembah bintang, tatkala bintang muncul, qala hadza rabbi, sebagian ahli tafsir mengatakan beliau seakan-akan berkata, apakah ini Tuhanku bintang? Ya. Falamma afala, tatkala bintang hilang, dia mengatakan la uhibbul afilin, aku tidak suka Tuhan yang kemudian sirna, ya. Kemudian falamma ra'al qamara baziqan qala hadza rabbi, tatkala dia melihat rembulan muncul, dia mengatakan hadza rabbi, yaitu maknanya apakah ini Tuhanku? Dia ajak mereka diskusi.
Sampai ketika ada matahari muncul, "Hadza Rabbi," apakah ini Tuhanku? Akhirnya beliau bantah mereka dan Allah berkata, "Wahajjahu qaumuhu," dan kaumnya pun mendebat Nabi Ibrahim. Yaitu Ibrahim alaihissalam sedang diskusi dengan mereka dan membantah mereka untuk menjelaskan bahwasanya benda-benda langit bukanlah sesembahan. Dan segala bentuk kesyirikan kembali kepada dua. Penyembahan kepada benda-benda bumi dan penyembahan kepada benda-benda langit. Dan kebanyakan benda-benda bumi yang dibuat itu hanyalah ungkapan atau ibarah dari sosok-sosok atau hal-hal yang sangat mulia. Dijelaskan oleh para ulama, seperti dijelaskan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis, dijelaskan juga oleh Syahristani dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal. Orang-orang bikin patung itu, ada dua kemungkinan. Mereka membuat patung-patung tersebut sebagai simbol-simbol dari orang-orang soleh, sehingga mereka ungkapkan dalam bentuk-bentuk patung, sebagaimana sejak zaman kaum Nabi Nuh, yang di mana orang soleh meninggal dunia, lantas mereka buat patung-patung dengan nama orang-orang soleh tersebut. Sehingga lama-lama benda-benda tersebut diibadahi sebagai simbol dari orang-orang soleh. Seperti sebagian orang-orang yang membuat patung Siddhartha Gautama atau patung Isa bin Maryam untuk disembah. Bukan patungnya, tetapi itu adalah hakikat atau simbol dari orang-orang soleh yang mereka ibadahi. Bukan patungnya, karena patungnya mereka tahu hanyalah benda mati yang mereka pahat, yang mereka susun, yang mereka cetak. Ya. Mereka tahu itu bukanlah bukanlah Tuhan yang dimaksud, tapi itu hanyalah simbol. Atau yang kedua, benda-benda patung-patung yang mereka sembah tersebut hanyalah simbol dari benda-benda langit yang mereka meyakini benda-benda langit tersebut memiliki kemampuan untuk ikut mengatur alam semesta, dan inilah warisan dari pemahaman atau disebarkan oleh orang-orang filsafat yang mereka meyakini bahwasanya benda-benda langit ini punya ruh, dan gerakan-gerakan benda-benda langit tersebut memiliki pengaruh dalam kehidupan dunia. Oleh karena sebagian orang musyrikin mereka membuat berhala yang merupakan ungkapan dari benda-benda langit tertentu. Kemudian berhala tersebut mereka sembah, patung tersebut mereka sembah sebagai simbol dari benda-benda langit, karena benda-benda langit tersebut diyakini memiliki ruh-ruh yang mulia. Ya. Sampai sebagian tokoh-tokoh Islam terjerumus dalam hal ini. Contoh Ibnu Sina. Ibnu Sina ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah," dan pada hari tersebut arsy Allah akan dipikul oleh 8 malaikat. Kata dia yang benar atau yang lebih tepat, 8 malaikat yang dimaksud adalah aflak, yaitu planet-planet. Jadi dia menafsirkan malaikat-malaikat yang mengangkat arsy Allah dengan planet-planet. Kenapa? Karena dia meyakini planet ada ruhnya. Planet ada ruhnya. Itu ini penafsiran yang ngawur ya. Sampai sebagian ulama di antara mereka juga menulis buku Mukhatabatun Nujum, yaitu berbicara dengan bintang-bintang, karena mereka meyakini bintang-bintang memiliki apa? Ruh-ruh, dan itulah yang diyakini oleh Ibnu Sina, kemudian Al-Farabi, yang itu adalah warisan filsafat dari Plotinus ya, salah seorang tokoh filsafat Yunani yang tinggal di Mesir. Tapi intinya sumber kesyirikan dua, penyembahan terhadap benda-benda bumi dan penyembahan terhadap benda-benda langit. Dan kedua sumber kesyirikan tersebut dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim membantah para penyembah benda-benda bumi, dan Ibrahim membantah alaihissalam para penyembah benda-benda langit. Nah, agama Ibrahim inilah tauhid yang Nabi disuruh untuk mengikuti agama Ibrahim. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kata Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang hanif. Hanif itu maksudnya condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Jadi Nabi Muhammad SAW disuruh mengikuti agamanya siapa? Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim isinya tauhid, dakwah tauhid. Bayangkan Ibrahim alaihissalam sendirian. Ketika beliau di Babel, dia dimusuhi. Ketika beliau ditangkap untuk dibakar, tidak ada, beliau sendirian, tidak ada yang menolong beliau. Demikian juga ketika beliau berjalan di Mesir bersama istrinya Sarah. Dari Haran, dari Syam, kemudian berjalan menuju Mesir, ada suatu keperluan lewat Mesir. Kemudian Ibrahim berkata, "Wahai Sarah, kalau mereka bertanya kepadaku siapa engkau, aku akan berkata engkau adalah ukhti, fala tukadzibini, jangan kau dustakan aku. Karena la a'lam ala wajhil ard musliman ghairi wa ghairak. Karena aku tidak tahu ada seorang muslim pun di atas bumi ini, maksudnya di negeri Mesir, kecuali saya dan kamu." Bayangkan. Tidak ada orang Islam kecuali saya dan kamu. Ibrahim alaihissalam meskipun sendirian dia tetap berdakwah
tauhid. Meskipun satu negeri semuanya memusuhinya, dia tetap mendakwakan siapa? Mendakwakan apa? Tauhid. Ini ketegaran luar biasa. Ketegaran luar biasa. Demikian sebagian para nabi tidak ada pengikutnya. Nabi Isa alaihissalam mendakwakan tauhid, pengikutnya 12 orang, lari ke sana ke sini dikejar-kejar sampai akhirnya ditangkap dan disalib, dianggap oleh mereka. Tapi dia tidak bisa apa-apa. Apakah dia merubah dakwahnya? Dia tidak merubah dakwahnya. Tetap yang diseru adalah apa? Tauhid. Oleh karenanya terkadang ketika seorang merasa bersendiri di tengah-tengah tradisi yang mungkin menyerempet pada kesyirikan atau menyerempet kepada kebidaan, menyerempet kepada kemaksiatan, dia bertahan. Bersabar, dia ingat bahwasanya para nabi dahulu ada juga yang seperti itu. Ada yang bersendirian. Saya bayangkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sama istrinya mengatakan, wahai Sarah, saya tidak tahu seorang pun di atas negeri ini yang muslim kecuali saya dan apa? Dan engkau. Tidak ada orang lain. Kita berdua aja yang muslim, yang lain semuanya kafir. Yang lain semuanya kafir. Bagaimana Nabi SAW bercerita, wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Ada seorang nabi di padang mahsyar nanti berjalan sendiri. Kenapa? Tidak ada pengikutnya sama sekali. Antum ingat Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kecuali cuma sedikit. Pendapat paling banyak 80 orang. 80 orang selama 950 tahun berdakwah. Terkadang kita ini goyah. Kenapa? Karena kita merasa sedikit, merasa sendiri. Lihat orang rame-rame maksiat, lihat orang rame-rame terjerumus dalam bid'ah, rame-rame orang melakukan tradisi kesyirikan, kemudian kita pun ikut-ikutan. Jangan. Nabi Ibrahim dulu sendirian pun dia tetap apa? Tegar. Jadi untuk bisa tegar, pertama minta petunjuk kepada Allah, yang kedua kita belajar. Kita belajar bahwasanya hakikat tauhid seperti ini. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebut tentang sosok Ibrahim, dan demikian juga sebagaimana Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW mengikuti sosok Nabi Ibrahim, bukan nabi-nabi sebelumnya. Anittabi' millata Ibrahim hanifah. Padahal sebelum Nabi Ibrahim banyak nabi-nabi yang sebelumnya, dari Nabi Nuh, nabi-nabi sampai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim cukup jauh, sebelumnya banyak nabi-nabi yang lain. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nenek moyang dari Yahudi, dari Nasrani, dari Islam, dari Quraisy yang dihadapi oleh Nabi di negeri tersebut, semuanya kembali kepada Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim adalah sosok yang diagungkan oleh mereka semua. Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah, menikah dengan Hajar. Dari Sarah punya anak namanya Yakub, Ishak. Dari Ishak punya anak namanya siapa ya? Yakub. Dari Yakub Bani Israel. Dari Bani Israel Yahudi Nasara. Semua Yahudi Nasara kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Hajar, maka Hajar punya anak Ismail. Dari Ismail keturunannya Nabi Muhammad SAW. Dari Ismail keturunannya Quraisy. Dari Ismail keturunan apa? Quraisy. Seluruh Quraisy keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Dan di antara Quraisy Nabi Muhammad SAW. Di antara Quraisy Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah, ya, dan tokoh-tokoh kesyirikan yang ada. Sehingga Nasara, Yahudi, kaum muslimin, Quraisy semuanya mengagungkan siapa? Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya Allah sering menyebutkan Nabi Ibrahim dalam Al-Quran untuk menjelaskan Ibrahim tidak seperti kalian. Ibrahim itu seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim tidak pernah Yahudi, tidak pernah Nasrani, tapi dia Islam dan dia tidak pernah syirik, tidak pernah Quraisy syirik. Allah bantah tiga kelompok yang lainnya dan Allah menetapkan Islam. Faham? Jadi Ibrahim di bawahnya ada siapa? Ada Yahudi, ada Nasrani, ada musyrikin Quraisy, ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Islam. Yang tiga-tiganya Allah bantah. Maka na Ibrahimu Yahudiyan, Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasraniyan, bukan juga apa? Nasrani. Walakin kana hanifah muslimah, tetapi muslim, ikut sebagaimana ajaran yang diikuti atau dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak pernah syirik, tidak pernah seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya. Tidak pernah. Itulah kenapa disebut Nabi Ibrahim, karena dialah sosok yang dikagumi oleh seluruh penganut agama atau mayoritas penganut agama di zaman dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai sekarang Nabi Ibrahim tetap diakui. Oleh karenanya mulailah muncul orang-orang liberal yang ingin menghilangkan gap antara tauhid dengan syirik dengan mengatakan kita menuju kepada agama Ibrahimiyah.
Untuk apa? Menunjukkan bahwasanya sudahlah kita ini sama aja sebenarnya. Karena nenek moyang kita sama. Ya benar, nenek moyang sama tapi agamanya berbeda. Bukankah Allah yang membedakan? Allah bilang Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan musyrik, tapi dia Muslim. Kemudian datang orang liberal, enggak, kita sama semuanya. Ya benar ya, sama nenek moyang iya, tapi agama berbeda. Taib. Kemudian pada kaidah yang kedua, beliau menjelaskan bahwasanya yang diseru oleh Nabi Ibrahim adalah tauhid, dan tauhid atau ibadah tidak bisa sah kalau dikotori dengan kesyirikan. Beliau berkata, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala pada poin kedua dalam muqaddimah, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi, jika engkau tahu bahwasanya Allah menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya, fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma tauhid, ketahuilah ibadah itu tidak bakalan disebut dengan ibadah kecuali jika disertai dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma at-taharah, sebagaimana salat tidak disebut dengan salat kecuali dibangun di atas bersuci, di atas taharah. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat, jika syirik masuk dalam ibadah maka rusak. Kal hadath idza dakhala fit taharah, sebagaimana kalau orang batal berhadath ketika kena taharah maka taharahnya batal. Fa idza arafta anna syirka idza khalata al ibadata afsadaha wa ahbata al amal wa sara sahibuhu minal khalina finnar, dan jika kau tahu bahwasanya syirik jika bercampur dengan ibadah akan merusak ibadah. Dan syirik maksudnya syirik akbar. Kalau syirik akbar masuk kepada seorang maka amalnya seluruhnya gugur, dan pelaku kesyirikan tersebut menjadi orang yang kekal dalam neraka jahanam. Arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik, dari situ kau tahu bahwa yang paling penting bagimu adalah mengenali apa itu syirik agar kau bisa selamat. La'alla Allah an yukhallisaka min hadhihi syabakah, semoga Allah menyelamatkan engkau dari perangkap kesyirikan ini. Wa hiya syirku billah, yaitu syirik kepada Allah. Alladzi qala Allah taala fihi, yang Allah berfirman tentang kesyirikan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Wa dzalika bima'rifati arba'i qawaida dzakaraha Allah taala fi kitabih, untuk mengenali hakikat kesyirikan agar tauhidmu bersih, supaya kau selamat dari kekal dalam neraka jahanam, supaya ibadahmu diterima, maka hendaknya kau pelajari 4 kaidah ini. Jadi 4 kaidah ini dibawakan oleh Syekh Abdul Wahhab agar kita lebih gamblang, lebih terang benderang tentang makna apa? Kesyirikan. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan kias yang sangat indah. Beliau mengatakan sebagaimana kita semua sepakat, kalau ada orang salat tanpa bersuci, salatnya sah atau tidak? Tidak. Kalau orang sudah wudu, kemudian ternyata dia batal, ada hadas, maka taharahnya batal atau tidak? Batal. Maka salatnya pun otomatis batal. Maka demikian juga ibadah. Kalau ibadah dibangun di atas tauhid, ternyata masuk kesyirikan, batal ibadah tersebut. Gampangannya sebagaimana haji bisa batal, salat bisa batal, puasa bisa batal, Islam juga bisa batal. Islam bisa batal enggak? Bisa. Kapan? Jika seorang melakukan pembatal keislaman. Dan pembatal keislaman banyak. Dalam dalam kitab-kitab fikih, 4 mazhab menyebutkan pembatal keislaman. Dalam kitab mereka misalnya Kitabur Riddah. Mereka punya buku dalam pembahasan buku-buku fikih ada Kitabur Riddah. Itu sebab-sebab orang murtad. Itu semua pembatal keislaman. Ya seperti syirik, seperti mengejek Islam, menginjak Al-Qur'an, banyak hal. Sampai mazhab yang paling detail membahas masalah ini agak berpanjang lebar seperti mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafiyah dalam kutub-kutub fikih mereka menjelaskan banyak sekali sampai mungkin 100 lebih pembatal keislaman. Maksudnya mereka detailkan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala punya risalah tersingkat yaitu Nawaqidul Islam. Beliau menyebutkan 10 pembatal keislaman. 10 ini adalah perkara-perkara yang inti. Tapi kalau mau didetailkan satu-satu dengan contoh-contohnya bisa 100 lebih. Sebagaimana disebutkan dalam buku-buku fikih, di antaranya kitab-kitab fikih mazhab Hanafiyah. Maka bukan berarti kalau orang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah maka kemudian dia akan muslim selama-lamanya. Ketika dia batal seperti dia menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah
atau dia menghina Islam, atau dia benci dengan hukum Allah, dia benci kok ada jilbab, kok ada syariat jilbab sih, dia benci. Berarti dia benci sama syariat ini, Islamnya batal. Islamnya batal. Maka kecuali dia ada uzur, ya, ada uzur syar'i, dia tidak tahu baru masuk Islam, itu lain cerita. Tapi Islam itu bisa batal sebagaimana salat bisa batal, haji bisa batal, puasa juga bisa batal. Taib, ini mukadimah, kemudian kita masuk pada pembahasan 4 kaidah tersebut. Taib. Kaidah pertama yaitu bahwasanya kaum musyrikin Arab dahulu mengakui Allah Maha Pencipta, yang menguasai alam semesta hanyalah Allah, yang mengatur alam semesta hanyalah Allah. Beliau berkata, al-qaidatul ula, kaidah pertama. Anta alama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah Ta'ala huwal khaliq wal mudabbir. Hendaknya engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui bahwasanya Allah adalah sang pencipta, sang pengatur alam semesta. Mereka mengakui Allah adalah sang pencipta dan sang pengatur alam semesta. Meskipun demikian, wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Pengakuan mereka tersebut tidak otomatis menjadikan mereka masuk apa? Islam. Sederhananya Abu Talib bukan cuma mengaku Muhammad sebagai nabi, dia pun tahu, tapi dia tidak otomatis masuk apa? Islam. Baik. Wa dalil qauluhu ta'ala, dan dalil akan hal ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Katakanlah, tanyakanlah kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang memberikan rizki kepada kalian wahai orang-orang Quraisy? Ini surat ayat-ayat Makkiyah, yaitu audiensnya adalah orang-orang kafir Quraisy. Allah turunkan ayatnya, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Tanyakan kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Amma yamliku sam'a wal absara, siapakah yang menguasai penglihatan dan pendengaran? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapakah yang mengeluarkan kehidupan dari kematian, yang menumbuhkan tumbuhan? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan mematikan, itu menimbulkan kematian setelah kehidupan. Wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur seluruh urusan? Fasayaquluna Allah, maka orang-orang musyrikin Arab berkata Allah. Maka kata Allah, faqul afala tattaqun, katakanlah kepada mereka, kalau kalian tahu ini semua yang ngatur Allah, kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa masih berbuat kesyirikan? Ini dalil akan hal ini banyak yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin Arab jahiliyah dahulu mengakui Allah adalah sang pencipta dan Allah adalah sang pengatur alam semesta. Baik. Saya sebutkan beberapa sisi pendalilan terkait dengan kaidah pertama. Sisi pendalilan pertama yaitu pengakuan mereka. Tadi katakan, tanyakan kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menumbuhkan tumbuhan? Siapa yang menguasai penglihatan dan pendengaran? Siapa yang menghidupkan? Siapa yang mematikan? Fasayaquluna Allah. Mereka benar-benar akan berkata Allah. Mereka kalau ditanya, mereka Allah. Mereka tidak bilang Hubal, mereka tidak bilang Lata, mereka tidak bilang Uzza, tidak. Mereka tidak bilang berhala-berhala mereka. Berhala-berhala mereka di zaman Nabi ketika diutus, di sekeliling Ka'bah ada 360 berhala. Berapa? 360 berhala. Berhala-berhala tersebut mereka bikin, mereka nama-namakan sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi ketika ditanya, siapa sih yang menciptakan alam semesta? Mereka enggak akan bilang Lata, Uzza, enggak mungkin. Mereka bilang Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kasih rezeki? Allah. Ini apa? Ini cuma perantara. Paham? Baik, ayat berikutnya Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, dalam surat Luqman ayat 25, jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah. Perhatikan di sini, Allah membawa dengan lam taukid dan nun taukid. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, sungguh-sungguh benar-benar yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Tanpa ragu-ragu mereka mengatakan demikian. Paham? Ayat yang lain dalam surat Az-Zukhruf ayat 87, "Wala in sa'altahum man khalaqahum." Kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Kamu ini yang ciptain siapa? Kamu ini yang ciptain. Kamu, bapakmu, mbahmu, moyangmu. Siapa yang ciptain? La yaqulunna Allah. Sungguh-sungguh benar-benar mereka akan berkata yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun 84 sampai 89, "Qul limanil ardu wa man fiha." Tanyakan kepada mereka, siapakah milik bumi ini dan seluruh yang ada di atas bumi ini?
In kuntum ta'lamun, jika kalian benar-benar mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka mengatakan bumi dan seisinya milik siapa? Allah. Qul afala tadhakkarun, mengapa kamu tidak ingat, tidak mengambil pelajaran? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah kepada mereka, siapakah pemilik langit yang tujuh lapis? Dan siapa pemilik arsy yang agung? Sayaquluna lillah. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan, Allah, milik Allah. Qul afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Tanyakan kepada mereka, siapakah yang di tangannya perbendaharaan seluruh alam semesta, sementara dia bisa melindungi dan tidak ada yang bisa berlindung dari azabnya. Jika kalian benar-benar mengetahui, sayaquluna lillah, mereka mengatakan Allah, ini semua milik Allah. Qul fa anna tusharun, kalau gitu kenapa kalian tersihir harus menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini poin pertama. Jadi mereka ternyata kalau ditanya mereka ngaku. Mereka ngaku. Ya. Ayat apa namanya dalam surat Al-Baqarah ayat 21 ya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'alakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Makanya Allah sering berdalil dengan pengakuan mereka rububiyah agar mereka bertauhid uluhiyah, agar mereka tidak beribadah kecuali kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, ya wahai manusia sekalian, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan nenek moyang kalian, yang telah menjadikan langit sebagai atap, bumi sebagai hamparan, dan telah menurunkan hujan, lantas menumbuhkan tumbuhan dengan hujan tersebut. Fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah yang kalian sembah selain Allah. Wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu semua ini yang cipta adalah siapa? Allah. Buka buku tafsir tentang ini. Lihat perkataan Ibnu Abbas, lihat perkataan Ibnu Mas'ud. Mereka mengatakan, menafsirkan ayat ini, yaitu Allah membantah mereka. Allah mengatakan, kalau kalian tahu menciptakan alam semesta hanya Allah, lantas kenapa kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana kalian mengakui hanya Allah Maha Esa dalam penciptaan, maka hendaknya esakanlah Allah dalam peribadatan. Esakan Allah dalam peribadatan. Taib. Ini sisi pertama. Sisi kedua, bukti bahwasanya mereka mengakui Allah Maha Pencipta. Ketika mereka dalam kondisi genting, mereka hanya berdoa kepada selain Allah. Dalam kondisi genting, mereka hanya berdoa kepada selain Allah. Allah sebutkan dalam banyak ayat. Dalam banyak ayat. Di antaranya, saya bacakan dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Dalam surat An-Nahl ayat 53 sampai 54. Dan ayat-ayat yang lain. Nanti akan kita sebutkan insyaAllah. Di antaranya Allah berfirman, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Kalau mereka berlabuh di tengah lautan, kemudian dihantam oleh ombak yang besar, da'allaha mukhlishina lahuddin, maka mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Mereka tidak minta kepada Hubal, mereka tidak minta kepada Lata, mereka tidak minta kepada Manat, mereka tidak minta kepada berhala-berhala mereka. Mereka tinggalkan semuanya. Da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka hanya berdoa kepada Allah semata agar diselamatkan. Namun kata Allah, falamma najjahum ilal barri, tatkala Allah selamatkan mereka di daratan, idahum yusyrikun, mereka syirik lagi. Mereka syirik lagi. Tapi intinya mereka dalam kondisi genting minta kepada siapa? Allah. Praktek akan hal ini, saya sebutkan prakteknya. Prakteknya sejak zaman Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, waktu Abraha datang menyerang, dia berdoa kepada siapa? Ikhwan, Abdul Muttalib ketika dia diserang oleh Abraha, Abraha ingin datang dengan tentara bergajahnya. Dia membawa gajah, ada yang bilang 8 ekor, ada yang bilang 12 ekor. Kenapa Abraha bawa gajah begitu banyak? Dengan dia bawa rantai, dia ingin mengelilingi Ka'bah dengan rantai, kemudian mencongkel sekali congkel. Jadi bukan diruntuhkan, pengen apa dicongkel dengan gajah-gajah tersebut. Sebagian orang-orang Arab ingin melawan namun tidak kuasa karena gajah tersebut terlatih. Namun akhirnya Allah tahan gajah-gajah tersebut sehingga tidak bisa masuk. Kenapa? Di antara sebabnya Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW, datang kemudian pergi ke depan Ka'bah, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam syairnya yang terkenal dia berkata, ya Rabbi innal abda ya'mna rahlahu famna rihalak la yaghlibanna salibuhum. Kata dia, ya Allah, ya, sebagaimana seorang hamba membela
rumahnya, maka engkau jagalah Ka'bahmu. Dia berdoa kepada siapa? Allah. Di sekeliling Ka'bah ada 360 berhala. Dalam kondisi genting, Abdul Muttalib berdoa kepada siapa? Allah. Padahal Abdul Muttalib musyrik. Di antara dalil dia musyrik, ketika Abu Talib akan meninggal dunia, dia ingin bertauhid. Nabi datang dalam Sahih Bukhari. Rasulullah berkata, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalau kau bilang la ilaha illallah, aku akan bela engkau pada hari kiamat kelak. Kata para ulama, atau seandainya Abdul Muttalib ini masuk Islam, Abu Talib masuk Islam, mungkin dia lebih hebat daripada Abu Bakar dan Umar, mungkin. Luar biasa jasa dia kepada Nabi SAW. Sampai Ibnu Katsir ketika menyebutkan tentang biografi Abu Talib dalam Al-Bidayah wa Nihayah, dia mengatakan, seandainya Allah tidak melarang untuk mendoakan engkau, aku akan doakan engkau. Saking besar jasanya kepada siapa? Nabi Muhammad. Yang ngurus dia masih kecil siapa? Rasulullah SAW. Yang bela mati-matian siapa? Rasulullah. Yang bela Abu Talib, bela Nabi SAW. Maka Nabi di akhir hayat Abu Talib, Nabi berdakwahi dia. Pamanku, ucapkan la ilaha illallah, aku akan bela engkau pada hari kiamat kelak. Situ ada Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah, keduanya orang-orang kafir, mereka provokator ketika itu. Abu Talib berkata, "Ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Satu perkataan saja. Wahai Abu Talib, apakah engkau benci dengan agama bapakmu? Selesai. Bapaknya siapa maksudnya? Abdul Muttalib. Abu Talib kan Abu Talib bin Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib musyrik atau muslim? Musyrik. Makanya karena dia juga menyembah berhala, melakukan kesyirikan, maka Abu Jahal berdalil dengan Abdul Muttalib untuk untuk mempertahankan Abu Talib agar tetap musyrik. Maka dia bilang, "Wahai Abu Talib, apakah kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib?" Akhirnya Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah agar dia bertahan dengan tradisi bapaknya, yaitu Abdul Muttalib. Yang itu disampaikan, Abdul Muttalib musyrik. Tetapi ketika Braha datang, dia berdoa kepada siapa? Dia berdoa kepada Allah. Tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Contoh lagi, Abu Jahal. Abu Jahal musyrik atau tidak? Atau setengah-setengah liberal? Abu Jahal musyrik jelas. Musyrik Abu Jahal. Gembongnya kesyirikan, bosnya kesyirikan. Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini. Ketika dalam kondisi terdesak, dia berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Allah turunkan firman-Nya dalam surat Al-Anfal. In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Jika kalian minta keputusan, sungguh telah datang keputusan. Antum baca tafsir ayat ini. Riwayat yang hasan, Abu Jahal ketika mau perang Badar, maka dia berdoa kepada Allah. Dia berkata, "Allahumma ayyuna aqta'u lirrahim wa ja'ana bima lam na'rif fa ahinhul ghadata." Ya Allah, aku atau Muhammad yang lebih memutuskan silaturahmi dan mendatangkan kepada kami dengan perkara-perkara yang kami tidak ketahui sebelumnya, maka binasakanlah dia pada hari ini. Rasulullah juga berdoa. Jadi Rasulullah berdoa kepada Allah. Abu Jahal, doa Rasulullah jelas dalam hadis. Kata Rasulullah SAW, "Allahumma anjis wa'dak, Allahumma intahlik hadhil isabah falan tu'bad." Rasulullah angkat tangannya. Ya Allah, wujudkanlah janjimu ya Allah. Ya Allah, kalau kami binasa pada hari ini, kau tidak akan disembah. Karena Abu Jahal bawa 1000 orang. Rasulullah cuma 315-an. Kata Rasulullah, ya Allah, wujudkanlah janjimu. Ya Allah, jika kami binasa kau binasakan kami, maka kau tidak akan disembah. Allah abadikan dalam firman-Nya, "Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ya, ketika kalian beristighatsah, Nabi minta kepada siapa? Allah. Ternyata Abu Jahal juga begini, sama-sama. Saya tanya sama antum, Abu Jahal minta kepada Lata? Enggak. Kepada Hubal? Enggak. Kepada Manat? Enggak. Al-Uzza? Enggak. Semua berhala ditinggalkan. 360 berhala di sekeliling Ka'bah ditinggalkan semuanya. Dia minta kepada siapa? Pada Allah. Allahumma, dia berdoa, ya Allah, ayyuna aqta'u lirrahim wa atana bima lam na'rif fa'anil ghadat. Ya Allah, siapa di antara kami yang memutuskan silaturahmi? Karena dia menganggap Muhammad itu bikin putus silaturahmi. Karena Muhammad datang, Quraisy ribut. Iya atau tidak? Tadinya bersaudara bareng-bareng, gara-gara Muhammad datang, ada yang masuk Islam, ada yang kafir, ya ributlah. Fa idahum fariqani yahtasimun. Maka jadilah mereka dua kelompok yang saling bermusuhan. Jadi Muhammad dituduh memutuskan silaturahmi.
Maka Abu Jahal berdalil dengan hal ini agar Muhammad dibinasakan oleh Allah. Ya Allah, siapa di antara kami memutusin silaturahmi? Yang bikin bid'ah datang dengan ajaran baru. Muhammad dituduh bawa ajaran apa? Baru. Padahal Rasulullah bawa ajaran Nabi Ibrahim. Kamu yang baru. Allah kabulkan permohonan Abu Jahal. Dikabulkan enggak? Dikabulkan. Yang memutuskan silaturahmi bukan Muhammad. Yang memutuskan silaturahmi siapa? Abu Jahal. Yang bawa ajaran baru bukan Muhammad. Muhammad bawa ajaran lama, ajarannya Ibrahim alaihissalam. Yang bawa ajaran baru Abu Jahal. Maka mati, dikabulkan. Kata Allah, "In tastaftihu faqad ja'akumul fathu." Jika kalian meminta keputusan kepada Allah, telah datang keputusan, yaitu kau tewas. Abu Jahal tewas. Ini contoh dalam kondisi terdesak Abu Jahal, gembongnya musyrik. Minta kepada siapa? Allah. Di antara juga dilakukan hal ini kisah Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya. Ikrimah bin Abi Jahal setelah ayahnya meninggal, dia dendam kepada Nabi SAW. Dia dendam. Dan dia ingin bunuh Nabi SAW. Maka dalam peperangan dia ikut. Perang Uhud dia ikut, perang Khandaq dia ikut. Sampai ketika Fatu Makkah. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan Mekah. Banyak orang masuk Islam. Orang kafir banyak masuk Islam. Ikrimah diajak masuk Islam, dia enggak mau. Secara gampang bahasanya dia berkata begini, kalau satu dunia semua Muslim, saya tetap kafir, saya enggak mau. Kalau satu dunia semua apa? Islam. Karena dia jengkel, dendam, bapaknya dibunuh. Biasa. Seorang cinta kepada ayahnya. Akhirnya dia pergi naik kapal menuju lautan. Datang dalam riwayat yang hasan kalau tidak salah ya. Maka ketika dia naik kapal, maka datanglah ombak yang besar menggambingkan dia, ya. Maka dia bersama orang-orang yang lain ya. Maka Ikrimah ketika itu berkata, dia berdoa. Allahumma, dia berdoa kepada Allah. Allahumma inna laka alayya ahdan. Ya Allah, saya janji sama engkau ya Allah. In anta afaitani mimma ana fi. Kalau kau selamatkan aku dalam gelombang atau lautan yang begitu bahaya ini, aku bisa selamat. Ati Muhammadan fa'adha yadi fi yadihi fala ajidannahu afuwan kariman. Kalau saya selamat, kalau engkau selamatkan ya Allah, aku akan datang kepada Muhammad dan aku akan meletakkan tanganku di atas tangannya dan aku akan dapati dia adalah seorang yang pemaaf dan mulia. Akhirnya Allah selamatin dia. Ketika dia berdoa, statusnya musyrik atau sudah Islam? Masih musyrik. Berdoanya kepada siapa? Kepada Allah. Tidak Lata, tidak Hubal, tidak Uzza, enggak. Jadi ini diantara dalil bahwasanya kaum musyrikin Arab dahulu mereka mengakui Allah Maha Pencipta alam semesta. Makanya Ikrimah tahu yang ngatur ombak besar, yang ngatur siapa? Allah. Yang mengatur lautan siapa? Allah. Makanya dia minta kepada siapa? Allah. Abu Jahal pun tahu, Abdul Muttalib pun tahu. Jadi mereka tahu bahwasanya Allah pencipta mereka. Gampangannya sederhana. Kenapa mereka mengakui Allah pencipta mereka? Karena nenek moyang mereka Ismail bin Ibrahim yang bikin Ka'bah. Dan mereka keturunan semua Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Uqbah bin Abi Mu'aid, semua. Siapa lagi majikannya Bilal? Siapa namanya? Umayyah bin Khalaf. Semua tokoh-tokoh Quraisy, semua keturunan siapa? Ismail bin Ibrahim. Yang kedua orang tersebut, kedua nabi tersebut yang bangun Ka'bah di Mekah. Jadi wajar kalau mereka mengenal Allah. Baik. Di antara dalil juga bahwasanya mereka mengenal Allah. Banyak di antara mereka yang namanya Abdullah meskipun musyrik. Banyak di antara mereka namanya Abdullah meskipun Muhammad belum diutus sebagai nabi. Paham? Banyak di antara mereka namanya Abdullah meskipun Muhammad belum diutus sebagai apa? Nabi. Karena mereka menyembah yang lain juga ada Abdul Syams, mungkin ada yang imam matahari. Di antaranya Abdullah, banyak Abdullah. Di antaranya bapaknya Nabi SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib. Padahal Nabi belum lahir, sudah namanya Abdullah. Di antaranya Abdullah bin Umayyah yang tadi memprovokasi Abu Talib agar tetap di atas kesyirikan, namanya Abdullah. Dan juga Abdullah banyak. Berarti mereka ngaku adanya Allah. Kemudian juga Allah di antara dalil yang lain, Allah menyebut mereka beriman. Dalam surat Yusuf ayat 106, Allah berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka juga musyrik. Saya ulangi, dalam surat Yusuf ayat 106, Allah berfirman, Allah namakan mereka beriman.
Wa ma yu'minu aktsarahum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah mayoritas mereka beriman kecuali disertai dengan syirik. Apa maksudnya mereka beriman? Baca perkataan Ibnu Abbas, baca perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Maksudnya iman mereka yaitu kalau mereka ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka mengatakan siapa? Allah. Itu mereka beriman kepada rububiyah. Istilah kita bilang bahwasanya Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur, Allah Maha Memiliki, itu maksudnya dalam bahasa kita disebut rububiyah. Rububiyah itu maksudnya tarbiyah, perawatan yang ngatur, seperti kita mentarbiyah anak, kita yang ngurusin siapa? Kita murabbi anak kita. Maka Allah murabbi alam semesta, Dia yang menciptakan, Dia yang mengurus, Dia yang mengatur, maka ada istilah rububiyah. Kita mentauhidkan Allah dan rububiyah, bahwasanya kita mengesahkan Allah, hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang menguasai, hanya Allah yang mengatur alam semesta. Jadi Allah mengatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billah, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Maksudnya tidaklah mereka beriman, yaitu kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta, mereka jawab adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara dalil bahwasanya mereka percaya kepada Allah. Ini perhatikan, mereka juga beribadah kepada Allah. Orang musyrikin juga beribadah kepada Allah. Dan dalil akan hal ini sangat banyak. Siapa yang pelajari sirah, mereka ngerti bahwasanya orang musyrikin juga beribadah kepada Allah. Di antara kebiasaan mereka adalah haji dan umrah. Antum aja belum haji, Abu Jahal sudah haji. Di antara kebiasaan mereka haji dan umrah. Nabi, antum baca sirah, setiap bulan-bulan Zulhijjah, Nabi datang ke Mina mendakwahi orang-orang Quraisy yang datang berhaji. Mendakwahi orang-orang Arab yang datang dari jauh, mereka musyrik. Nabi datangi mereka satu persatu. Nabi dakwahi mereka. Orang-orang Quraisy juga dulu berhaji. Makanya dalam hadis yang sahih, di antara penjagaan Allah terhadap Nabi SAW, Nabi waktu itu belum jadi Nabi. Ada seorang sahabat yang dicerita tentang masa lalunya ketika masih musyrik. Lagi hajian dia mendapati Rasulullah SAW kok wukuf di Arafah. Maka dia berkata, kenapa Muhammad ini? Dia kan Quraisy. Orang-orang Quraisy kalau hajian, wukufnya di Muzdalifah, bukan di Arafah. Yang wukuf di Arafah suku Arab lainnya. Kenapa mereka tidak mau wukuf di Arafah? Karena Arafah itu tanah halal. Muzdalifah tanah haram. Paham? Tanah suci. Arafah tanah halal. Dan orang-orang Quraisy mengatakan kami penghuni asli tanah haram. Enggak mau kami keluar ke tanah halal dalam beribadah. Paham? Sehingga ketika wukuf, mereka wukufnya di mana? Muzdalifah. Semua Quraisy. Dan Muhammad Quraisy atau bukan? Quraisy. Ternyata Muhammad nyeleneh. Rasulullah SAW wukufnya sama orang-orang suku lain di Arafah. Kata para ulama, karena Allah ingin menjaga Rasulullah. Meskipun dia belum jadi Nabi ketika itu. Rasulullah belum jadi Nabi, masih kecil gitu. Atau belum jadi Nabi. Ternyata dia hajian dan dia wukufnya di Arafah, tidak di Muzdalifah. Jadi mereka haji. Mereka umrah, mereka sering umrah. Suatu hari Rasulullah SAW sedang tawaf di Ka'bah, maka Rasulullah mendengar dalam Sahih Muslim, orang-orang musyrikin Arab tawaf sambil bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Antum aja belum pernah. Labbaik la syarika lak labbaik. Ketika mereka talbiyah sampai di situ, Rasulullah SAW berkata, wailakum qad cukup, jangan tambahin lagi karena maknanya indah. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Namun ternyata mereka tambah, illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa malak, kecuali sekutu yang kau kuasai. Artinya, ya Allah, tidak ada sekutu bagimu, tidak ada syirik bagimu kecuali syirik yang kau izinkan. Jadi mereka bertalbiyah juga. Mereka umrah, mereka tawaf, mereka hajian. Mereka sa'i. Ya. Allah berfirman, inna safa wal marwata min sya'rillah. Faman hajjal baita wa i'tamara fala junah alaihi ayyat tawafa bihima. Kata Allah, siapa yang melewati Safa dan Marwa, tidak mengapa mereka melewati Safa dan Marwa. Ayat ini kalau kita baca tafsirnya, ternyata di Safa dan Marwa itu ada dua berhala, satu namanya Isaf, satu namanya Na'ilah. Isaf dan Na'ilah ini adalah dua orang Arab dari kabilah Jurhum. Sebelum Mekah dikuasai oleh Quraisy. Jurhum dulu, baru kabilah Khuza'ah, baru kemudian Quraisy. Karena ketika Nabi Ismail meninggal dunia, kekuasaannya diambil oleh kabilah istrinya. Istrinya yang menguasai Ka'bah yaitu kabilah Jurhum. Setelah itu kabilah Jurhum diusir oleh kabilah Khuza'ah. Setelah Khuza'ah kemudian dikuasai oleh Quraisy. Kakek-kakek buyutnya Nabi itu Qusay bin Kilab.
Al-Qurashi. Taib. Jadi Ishab dan Nailah ini dua pemuda-pemudi yang jatuh cinta. Kemudian mereka berzina di dalam Ka'bah. Mereka berzina dalam Ka'bah. Ketika mereka berzina, Allah rubah mereka menjadi patung seperti sangkuriang atau maling kundang. Maling kundang ya. Menurut cerita kita, cerita rakyat. Jadi mereka dirubah menjadi dua patung dalam Ka'bah. Akhirnya patung tersebut ditaruh di luar oleh orang-orang Arab waktu itu supaya pelajaran, jangan nakal nanti jadi kayak begini. Dikeluarkanlah patung mereka. Lama-lama berjalan dengan waktu malah disembah. Ini patung untuk dijadikan sebagai pelajaran, lama-lama disembah. Akhirnya orang kalau sa'i, Safa dan Marwah ngusap ini berhala, ngusap berhala. Sehingga ketika orang umrah mau sa'i ragu karena ada berhala di situ. Maka Allah mengatakan tidak jadi masalah. Yang penting tidak ngusap Ishab dan apa? Nailah. Paham? Jadi mereka juga tawaf, mereka juga umrah, mereka juga sa'i. Paham atau tidak? Apakah orang-orang Quraisy dulu puasa? Mereka puasa. Lihat dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya mereka puasa Asyura. Asyura itu dipuasai oleh Yahudi, dipuasai juga oleh orang Quraisy. Bahkan mereka mengganti kiswah Ka'bah di hari Asyura. Bahwasanya Asyura ya diagungkan oleh orang Quraisy, dalam hadis disebutkan. Mereka juga berpuasa pada hari Asyura. Mereka puasa. Apakah mereka i'tikaf? Mereka juga i'tikaf. Bukankah Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takifa fil masjidil haram lailan." Ya Rasulullah, dulu waktu saya masih jahiliyah, saya pernah bernazar untuk i'tikaf di Masjidil Haram. Bayangkan. Masih jahiliyah, paham? Umar bilang, saya dulu waktu zaman jahiliyah, belum masuk Islam, saya pernah bernazar untuk i'tikaf di mana? Di kuburan apa di Masjidil Haram? Di Masjidil Haram. Kata Rasulullah SAW, "Aufi binadrik, tunaikan nadarmu." Tunaikan nadarmu. Jangan tanya, apalagi sedekah, silaturahmi, mereka banyak ibadah. Doa. Jadi intinya saya ingin sampaikan, jangan kita bayangin orang-orang kafir Quraisy itu enggak kenal Allah sama sekali. Justru mereka kenal Allah. Justru mereka juga menyembah Allah. Masalahnya selain menyembah Allah, mereka juga ambil perantara-perantara untuk disembah, menjadi perantara antara mereka dengan siapa? Allah. Taib, kita lanjutkan. Tadi kaidah pertama, sekarang kaidah kedua. Yaitu Syekh Muhammad Abdul Wahab ingin menjelaskan, loh, kalau mereka sudah tahu hanya Allah yang menciptakan alam semesta, lantas kenapa mereka menyembah kepada selain Allah? Kenapa kepada Lata, kenapa kepada Uzza, kenapa kepada Manat, kenapa kepada Hubal, kenapa kepada berhala-berhala lainnya? Maka beliau berkata, Al-qa'idatu tsaniyatu, kaidah yang kedua. Annahum yaqulun, mereka orang-orang musyrikin Arab dahulu berkata, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Tujuan kami mendekatkan diri kepada berhala-berhala, kepada sembahan-sembahan kami cuma dua. Al-qurbah wasyafa'ah, agar kami lebih dekat kepada Allah. Kalau langsung sama Allah enggak sampai, harus lewat perantara. Dengan lewat perantara ini maka kami lebih dekat dengan Allah. Yang kedua, agar mereka memberi syafaat. Agar memberi syafaat di sisi Allah. Sehingga kalau kau minta-minta sesuatu dengan lewat mereka lebih mudah. Lebih mudah karena mereka akan menyampaikan permohonan kami kepada Allah karena mereka pemberi syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu kalau bahasa Indonesia apa artinya? Apa namanya? Ya, yang ngomongin. Dia rekomendasi, yang nyampe ini, bos, ini bagus nih bos. Itu namanya saya kasih syafaat sama dia. Terima, dia mau lamar kerja, bos ini bagus, terima dong bos. Itu namanya saya kasih syafaat. Jadi yang ngomongin, yang kasih tahu, itu namanya siapa? Pemberi syafaat. Perhatikan, tujuan mereka beribadah kepada berhala-berhala cuma dua. Agar lebih dekat kepada Allah, agar sembahan-sembahan tersebut bisa memberi syafaat, bisa ngomongin Allah tentang mereka. Paham? Baik, dalilnya apa? Dalilnya Allah berfirman dalam surat Yunus. Kata Allah, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Ini dalam surat Az-Zumar. "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang mengambil wali-wali penolong-penolong selain Allah,
Mereka berkata, "Ma na'buduhum," kami tidak menyembah wali-wali ini. Orang-orang saleh ini kami tidak sembah mereka, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidak lain kecuali agar mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini tujuan kurbah. Tujuan mereka beribadah agar semakin dekat dengan siapa? Allah. Tujuan kedua syafaat. Wa dalilu syafa'ah. Adapun tujuan mereka beribadah untuk dapat syafaat, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa beri mudarat kepada mereka dan tidak bisa beri manfaat kepada mereka, dan mereka berkata, haula'i, sesembahan-sembahan kami ini siapa? Syufa'auna 'indallah, adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan mereka. Itu tujuan mereka. Dan inilah hakikat kesyirikan yang mereka lakukan. Jadi ingat, mereka ketika beribadah kepada berhala-berhala ini hanyalah simbol dari orang-orang soleh. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Nuh tentang berhala-berhala yang disembah di zaman Nabi Nuh. Allah berfirman, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ketika Nabi Nuh berdakwah tentang tauhid, maka pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh menasihati kaumnya. Mereka mengatakan, jangan sekali-sekali kalian tinggalkan sesembahan-sembahan kalian. Jangan sekali-sekali kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, 5 orang. Ini semua sembahan mereka. Siapa 5 orang ini? Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. 5 orang ini ternyata kata Ibnu Abbas, haula'i asma'u rijalin solihin min qaumi Nuh. Ini 5 ini adalah 5 nama orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh. Falamma halaku, tatkala 5 orang soleh ini meninggal dunia, banau ala majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Maka mereka pun membangun berhala-berhala di tempat mereka sering bermajelis, sering zikir, sering beribadah, dibuat berhala-berhala. Wa sammauha bi asma'ihim, lalu mereka namakan dengan nama-nama berhala-berhala tersebut. Falamma nusiyal ilm, tatkala ilmu dilupakan, ubidat, akhirnya berhala-berhala ini disembah. Jadi berhala-berhala ini asalnya adalah orang-orang soleh. Dibangun untuk mengingat mereka, lama-lama disembah. Setan datang pelan-pelan kasih tahu, ini kalau kalian sembah bisa dekatkan kalian kepada Allah. Akhirnya mereka sembah. Demikian juga contoh Lata. Lata itu apa? Siapa? Berhala yang ada di Taif. Kata Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari, Lata kana rajulan salihan kana yalitu sawiqa lil hujjaj. Lata adalah seorang soleh yang dulu suka membagi-bagikan makanan gratis kepada jemaah haji. Orang soleh, tatkala dia meninggal maka disembah. Dan demikian, banyak berhala-berhala itu hanyalah simbol dari orang-orang soleh. Al-Uzza, Al-Manat, mereka namakan dari nama-nama ditaknits, yaitu dari Al-Uzza dari Aziz, Al-Manat dari Al-Mannan. Dan orang musyrikin banyak beriman kepada malaikat-malaikat, dan mereka menamakan malaikat-malaikat dengan putri-putri Allah, maka mereka menyembah juga malaikat-malaikat. Orang-orang Nasara menyembah Nabi Isa, mereka buat berhala. Berhala itu bukan berhala yang mereka tujukan maksudnya, tapi berhala inilah simbol dari siapa? Nabi Isa. Jadi yang mereka sembah adalah orang-orang soleh atau malaikat atau para nabi. Yang mereka sembah itu tujuannya apa? Tujuannya untuk agar orang-orang soleh ini menyampaikan, memudahkan urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syirkus syafa'ah. Syirkus syafa'ah. Syirik terkait dengan syafaat. Saya sering sampaikan logika begini. Misalnya raja, kita mau ketemu raja susah, nggak bisa, mustahil ketemu raja. Tapi raja punya menteri. Punya menteri misalnya. Nah, ketemu menteri bisa. Nah, kalau kita ingin minta sesuatu kepada raja, tidak mungkin kita langsung ke raja. Kita ini siapa? Raja nggak bakalan nengok kita. Baru dengar nama kita sekalipun raja bingung ya. Jadi raja nggak pernah nengok kita ini bukan siapa-siapa. Tapi kalau yang menyampaikan menterinya, raja dengar atau tidak? Dengar. Kenapa? Karena raja memang butuh menteri. Dia nggak bisa menjalankan kerajaannya kecuali dengan menteri-menterinya. Makanya menteri punya kedudukan di sisi raja, dan raja butuh kepada menteri. Makanya menteri bisa menyampaikan rekomendasi syafaat tanpa minta izin, langsung. Raja, ini ada kenalan dekat saya minta sesuatu. Raja dengar atau tidak? Dengar. Nah, mereka punya logika. Kamu kalau minta langsung sama raja nggak bakalan. Terus caranya gimana? Lewat menteri.
lewat menteri. Paham? Nanti menteri yang sampaikan ke raja. Akhirnya ketika seorang ke menteri, dia rengek-rengeknya kepada raja atau rengek-rengek kepada menteri? Katanya sama antum. Dia punya urusan misalnya, dia akan dihukum mati. Dia minta syafaat supaya tidak dihukum mati. Enggak, lewat raja enggak mungkin ketemu, padahal yang memutuskan raja. Akhirnya harus lewat menteri. Nangis-nangisnya ke raja atau ke menteri? Ke harapan hatinya kemana? Ke raja atau ke menteri? Ke menteri. Kapan menteri bilang oke, selamat. Sehingga dia minta-minta, melas-melasnya, nangisnya. Ketundukannya bukan ke raja, tapi kepada menteri. Ini syirik yang berbahaya. Nah sama kalau seorang ke kuburan wali, dia minta, ya wali, dia nangisnya bukan kepada Allah. Dia tawaduknya bukan kepada Allah. Dia merendahkan diri bukan kepada Allah, tapi kepada penghuni kubur ini. Yang dia ibadahi ternyata penghuni kubur. Dan ini adalah kias yang tidak benar. Kias yang tidak benar. Kalau raja, presiden, atau apa, memang benar tidak akan kenal kita. Karena kita rakyat jelata mungkin gak akan sampai. Rakyat terlalu banyak, dia gak kenal kita. Dan dia tidak tahu kondisi kita, harus ada yang kasih tahu dia. Bagaimana mau dikiaskan dengan Allah yang maha mengetahui segalanya. Jangankan antum, kata Allah, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Daun jatuh. Saya tanya sama antum, jumlah pohon di alam semesta ada berapa triliun jumlah pohon? Banyak atau tidak? Tidak usah, di Semarang aja berapa jumlah pohon? Banyak. Lebih banyak daripada antum. Terus, setiap pohon ada berapa ribu daun? Jumlah daun di alam semesta ini berapa? Sangat banyak. Sangat banyak. Ada satu daun yang jatuh, dimanapun dia jatuh, Allah tahu. Jangankan kita yang mukallafin, yang dituntut untuk beribadah, benda-benda mati saja, kalau ada sesuatu Allah tahu, karena itu ciptaan Allah semuanya. Maka jangan bilang, Allah tidak tahu kamu. Gimana tidak tahu kamu? Daun saja Allah tahu, bagaimana Allah tidak tahu saya? Emang kalau saya maksiat Allah tidak tahu? Emang kalau saya melihat yang haram Allah tidak tahu? Jangankan kita, bisikan hati pun Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah tahu pengkhianatan lirikan mata, dan Allah tahu apa yang disembunyi oleh dada. Maka kata mereka, Allah tidak tahu, itu salah. Kalau raja iya, presiden tentu iya. Jangankan presiden, menteri pun tidak tahu semua urusan di bawahnya. Dia pasti punya direksi-direksi juga. Ini kias yang salah. Yang kedua, kalau raja mungkin dia zalim sama rakyat, dia nggak ngerti. Tapi Allah arhamur rahimin, paham? Allah maha penyayang kepada makhluknya. Allah maha penyayang kepada hamba-hambanya. Bagaimana kau menyamakan Allah yang arhamur rahimin dengan raja yang zalim, yang cuek, yang tidak ngerti tentang rakyatnya? Setiap kita berbisik-bisik Allah dengar atau tidak? Setiap kita menangis Allah tahu tangis yang tidak? Allah tahu. Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita. Kalau raja mungkin nggak kenal kita. Jangankan raja, ibumu yang mengenalmu Allah lebih sayang kepada kamu daripada ibumu kepadamu. Ini kias yang tidak benar. Yang berikutnya, perbedaan yang berikutnya, kalau menteri benar, dia bisa kasih rekomendasi tanpa minta izin. Kenapa? Karena raja pekeu sama dia. Karena raja tidak bisa mengerjakan urusannya kecuali butuh menteri-menteri tersebut. Paham? Adapun Allah tidak perlu dengan siapapun. Allah tidak perlu kepada siapa. Dialah As-Samad yang semua bersandar kepadanya. Maka mengkiaskan raja dengan Allah ini bahaya. Akhirnya orang nangis-nangisnya ke kuburan. Dan ini bahaya ya. Dan inilah hakikat kesyirikan orang musyrikin dahulu. Mereka menyembah berhala-berhala bukan karena berhalanya, tapi berhala ini adalah simbol dari orang soleh. Paham? Untuk mendekatkan mereka kepada Allah, agar memberi syafaat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ar-Razi salah seorang tokoh dari Asy'ariyah dalam tafsirnya, Tafsirul Kabir atau Mafatihul Ghaib, ketika beliau menafsirkan ayat ini, ya. Haulai syufa'ina indallah, baca buku tafsirnya. Dia menyebutkan sebagaimana orang-orang di zaman kita sekarang ini yang mereka datang ke kuburan-kuburan dan mereka mengagungkan penghuni kubur dengan harapan mereka diberi syafaat oleh penghuni kubur. Yang bilang bukan Ibnu Taimiyah, bukan. Yang bilang adalah Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib. Yang tahu bahasa Arab baca buku itu. Tafsir surat Yunus ini. Dia bilang kesyirikan orang-orang Arab dahulu seperti orang-orang di zaman kita sekarang ini. Kesyirikan musyrikin di zaman kita sekarang ini. Yang mereka datang ke kuburan-kuburan, mengagungkan penghuni kubur.
supaya penghuni kubur beri syafaat bagi mereka di sisi Allah. Persis kata dia sama. Sehingga kalau mereka berdoa di masjid nggak bisa nangis. Kalau pergi kuburan nangis-nangis. Jadilah kuburan-kuburan yang besar-besar saingan bagi masjid. Ini kenyataan. Masjid ditinggal, mending ke kuburan, minta kuburan lebih dikabulkan. Ke masjid, biasa-biasa saja. Kalau lewat kuburan, lebih sampai. Akhirnya nangis-nangisnya bukan ke Allah, nangisnya ke kuburan. Saya sering sampaikan, saya punya kawan, orang awam. Dia cerita sama saya, kata dia, ada teman saya cuti kerja. Kenapa? Pengen cuti kerja, pengen pergi ke kuburan wali fulan, pengen berdoa di sana. Teman saya, kamu ngapain susah-susah? Ngapain cuti? Kamu bangun malam aja terus minta sama Allah. Apa susah-susah? Udah bangun malam, nangis-nangis selesai urusan. Ngapain harus ke sana kemari sampai cuti kerja? Islam ini mudah, paham? Islam mengajarkan kita bergantung kepada Rabb langsung. Islam. Baik. Di mana orang Muslim yang beriman, dia tenang dimanapun dia berada, karena dia bisa langsung connecting dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang, agama yang mudah, tidak harus cuti kerja. Tapi kita lanjutkan. Itu kaidah kedua. Syekh Abdul Wahab menjelaskan hakikat kesyirikan mereka, yaitu mereka beribadah kepada wali-wali, kepada orang soleh. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dan agar wali-wali soleh tersebut beri syafaat bagi mereka. Taib, kaidah yang ketiga. Pada kaidah ketiga ini, Syekh Abdul Wahab ingin menjelaskan bahwasanya jangan kalian sangka syirik yang terjadi di zaman Nabi hanyalah menyembah kepada berhala. Tidak. Ternyata yang disembah itu banyak modelnya. Ada malaikat, ada jin, ada nabi, ada Uzair, ada Isa, ada wali, ada orang soleh, ada batu, ada pohon. Ada matahari, ada rembulan. Banyak yang disembah. Tapi semua statusnya syirik. Tidak pernah Nabi bilang, oh kalau yang nyembah Nabi Isa bukan syirik, yang nyembah batu aja syirik. Tidak ada pembedaan seperti itu. Oh yang nyembah matahari syirik, tapi kalau menyembah wali tidak syirik, tidak ada. Semuanya sama. Mau nyembah matahari, mau nyembah rembulan, mau nyembah batu, mau menyembah sapi, mau nyembah monyet, mau nyembah wali, mau nyembah malaikat, mau nyembah jin, mau nyembah nabi, semuanya musyrikin. Paham? Karena semuanya beribadah kepada selain Allah. Baik, saya bacakan kaidahnya. Al-qaidatu tsalitsah, kaidah yang ketiga. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Rasulullah sallam muncul di tengah manusia yang berbeda-beda ibadah mereka. Minhum man ya'budul malaikata, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya was salihin, di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan menyembah orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul asjara wal ahjar, di antara mereka ada yang menyembah pohon-pohonan, ada yang menyembah batu-batu. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar, di antara mereka ada yang menyembah matahari dan menyembah rembulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu memerangi mereka semuanya. Walam yufarriq bainahum, Rasulullah sallallahu tidak membedakan ini dan itu, semuanya dianggap sama. Wa dalil qauluhu ta'ala, adapun dalilnya bahwasanya sembahan-sembahan mereka atau Rasulullah tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka seluruhnya sampai tidak ada kesyirikan lagi dan jadilah agama seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Syekh Abdul Wahab yang menjelaskan Rasul tidak bedakan satu dengan yang lain. Rasulullah pernah perang melawan Yahudi. Rasulullah SAW juga pernah perang melawan apa? Persia, penyembah api. Paham? Tidak ada bedanya. Rasulullah juga berperang melawan para penyembah berhala. Semuanya sama. Semuanya syirik. Baik. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil tentang variasinya sesembahan-sembahan. Di antaranya, wa dalilu syamsi wal qamar. Dalil bahwasanya ada rembulan dan matahari disembah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah malam dan siang, matahari dan rembulan. Itu tanda-tanda kebesaran Allah karena itu ciptaan Allah. Makanya la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah menyembah, janganlah sujud kepada matahari dan jangan sujud kepada rembulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna, dan sujudlah kepada Allah yang menciptakan mereka. Taib. Dalilul malaikah, adapun dalil bahwasanya malaikat juga disembah oleh sebagian mereka. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba."
Dan Nabi tersebut tidak pernah memerintahkan kalian untuk, atau Rabbani orang alim tersebut tidak pernah memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Di hari kiamat kelak, wa yauma yahsyuruhum jami'an, thumma yaqulu lil malaikati. Pada hari kiamat kelak Allah kumpulkan malaikat dan yang menyembah mereka. Allah bertanya, ahaula'i yaum kanu ya'budun, apakah mereka dulu menyembah kalian wahai para malaikat? Jadi ada yang menyembah malaikat. Wa dalilul anbiya, dan dalil-dalil bahwasanya nabi-nabi juga disembah. Di antara sembahan mereka adalah para nabi. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa id qala Allah Isa bin Maryam anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ketika Allah berkata pada hari kiamat kelak, wahai Isa bin Maryam. Dan ini adalah saya sering sampaikan, inilah suasana tragis yang akan dialami oleh orang-orang yang menyembah Nabi Isa pada hari kiamat kelak. Di antara suasana tragis atau siksaan batin pada hari kiamat kelak, selain siksaan fisik, Allah hadirkan sesembahan dan Allah hadirkan para penyembah mereka. Lantas Allah menjadikan para sesembahan tersebut berlepas diri dari penyembah-penyembah mereka. Antum bayangkan hari kiamat kelak berapa miliar orang menyembah Nabi Isa? Miliaran atau tidak? Miliaran. Lebih banyak daripada kaum muslimin. Lebih banyak, lebih sedikit. Banyakan kita atau mereka? Banyakan mereka. Miliaran. Hari kiamat kelak Allah hadirkan Nabi Isa dan Allah bertanya kepada Nabi Isa di hadapan mereka, "Ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Apakah engkau pernah berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku tuhan-tuhan selain Allah? Nabi Isa berkata, "Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq." Maha suci Engkau ya Allah, tidak boleh bagiku untuk mengucapkan kecuali yang benar. In kuntu qultuhu faqad alimta, kalau saya pernah nyuruh gitu pasti kau sudah tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, engkau tahu apa ada pada jiwaku dan aku tidak mengerti ada apa yang pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sungguhnya engkau maha mengetahui segala yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Dan aku tidak pernah memerintahkan kepada mereka kecuali aku berkata, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku ketika itu tahu mereka tidak pernah menyembah aku karena aku hadir di antara mereka. Falamma tawaffaitani, tatkala kau angkat aku, mereka berubah. Kunta antar raqiba alaihim, kau yang tahu tentang mereka. Bayangkan, kira-kira penyembah Nabi Isa ketika dengar Nabi Isa ngomong begini, stres atau tidak? Ya Allah, salah gua kan. Ya, salah. Nah, kalau menyesal di dunia masih mending, ini di akhirat mengerikan. Ternyata yang kita sembah ini ternyata juga nyuruh nyembah siapa? Allah. Dan dia berlepas diri di hadapan kita. Allah bilang ngeri. Ngeri. Nabi Isa akan berlepas diri. Demikian juga malaikat yang disembah. Allah hadirkan malaikat. Allah bertanya, "Aha ula iyyakum kanu ya'budun?" Wahai malaikat, dulu mereka nyembah kalian kah? Kata malaikat, "Bal kanu ya'budunal jinna." Enggak ya Allah. Mereka tidak pernah menyembah. Yang mereka nyembah dulu jin-jin ngaku malaikat. Dulu jin-jin ngaku sebagai apa? Malaikat. Datang dalam bentuk pakaian putih, bersorban, disangka malaikat. Padahal apa? Jin. Di antara dalil bahwasanya yang disembah adalah orang-orang saleh. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah." Perhatikan kata Allah. Mereka yang disembah selain Allah, perhatikan. Allah ceritain. Mereka sesembahan-sembahan yang disembah. Mereka yang disembah oleh orang-orang musyrikin selain Allah, ternyata mereka ini mencari kedekatan kepada Allah. Paham? Ulaikal ladzina yad'una, orang-orang yang disembah oleh kaum musyrikin, ternyata yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka ternyata juga ingin dekat kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu, ternyata mereka sendiri berharap rahmat Allah. Wa yakhafuna adzab, ternyata mereka ini juga takut kepada azab Allah. Ini orang soleh berarti atau tidak? Orang soleh. Buktinya mereka mencari kedekatan, mereka takut kepada Allah, mereka berharap rahmat Allah, mereka beribadah kepada Allah. Ternyata disembah oleh kaum musyrikin. Subhanallah. Di antara yang mereka sembah bukan cuma batu dan kayu, pohon, mereka juga nyembah orang-orang soleh. Namun terkadang orang yang soleh tersebut diproyeksikan dalam bentuk berhala. Paham? Wa dalil asjar wal ahjar, di antara dalil bahwasanya yang mereka sembah adalah batu dan pohon seperti afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakar wal untha. Tidakkah kalian tahu tentang Lata? Lata tadi orang soleh. Al Uzza pohon. Pohon, 3 pohon kemudian dihias disembah. Wal manat berhala. Batu.
Jadi mereka sembah batu, mereka juga nyembah berhala. Kemudian wa hadits Abi Waqid Al-Laitsi, dan hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami berangkat bersama Nabi menuju perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdi bi kufrin, dan kami baru saja masuk Islam. Itu setelah Fatu Makkah. Jadi Rasulullah SAW menaklukkan Mekah. Kemudian banyak orang-orang yang baru masuk Islam. Ketika itu juga disebut dengan at-tulaqa, yaitu orang-orang kafir yang dimerdekakan oleh Nabi, kalian bebas, mau musyrik, mau Islam terserah. Tapi ternyata mereka masuk Islam. Mereka masuk Islam. Mereka masuk Islam, mereka langsung ikut perang Hunain. Jadi Rasulullah SAW berangkat dari Madinah ke Mekah 10.000 pasukan. Setelah menaklukkan kota Mekah ada 2.000 masuk Islam. Jadi berapa 10 tambah 2.000? 12. 12.000 orang ini berangkat menuju ke Hunain. Jadi ada 2.000 orang yang baru masuk apa? Islam. Nama baru masuk Islam terkadang salah-salah. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, dan kami baru saja masuk Islam. Walil musyrikina sidratun, dan orang-orang musyrik punya pohon bidara. Yaqufuna indaha. Orang musyrikin tersebut iktikaf di pohon bidara tersebut. Wa yanutuna bi aslihatahum, dan mereka gantungkan pedang-pedang mereka. Jadi mereka cari berkah dari pohon yang mereka keramatkan. Ini kebiasaan orang musyrikin jahiliyah. Mereka punya pohon bidara, mereka gantung apa? Gantung pedang-pedang mereka supaya pedangnya lebih apa? Sakti. Makanya dimandiin dengan bunga mawar biar sakti. Jadi mereka menyembah pohon, dianggap pohon tersebut pohon berkah. Yuqalu laha dzatu anwat. Pohon tersebut dikenal dengan sang pemilik anwat, maksudnya gantungan-gantungan, karena betapa banyak pedang-pedang atau panah-panah yang digantungkan di pohon tersebut supaya lebih ampuh. Famararna bi sidratin, maka kami pun melewati pohon bidara tersebut. Fakulna, lantas di antara kami ada yang nyeletuk, yang baru masuk Islam. Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, bisa enggak bikin seperti pohon mereka, kita punya pohon sendiri juga buat gantung-gantung juga. Rasulullah mengatakan, ya walladzi qultum kama qala banu Israil ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Sungguh yang kalian ucapkan tadi, minta dibikinkan pohon seperti pohon mereka, persis seperti permintaan Bani Israel kepada Musa. Wahai Musa, jadikanlah kami Tuhan sebagaimana mereka nyembah sapi, kami juga ingin punya Tuhan untuk disembah. Nabi Musa marah, Nabi Musa berkata, innakum qaumun tajhalun. Sungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Para ulama bercerita, ini saya sampaikan, ini sekedar tambahan. Nabi Musa, kapan pengikut Nabi Musa minta dibikinkan berhala? Tatkala Nabi Musa Allah baru menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun baru saja tenggelam. Kata Allah, wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Kata Allah, kami selamatkan Bani Israel, paham? Kami membuat mereka bisa melewati lautan. Fir'aun tenggelam. Ketika mereka melewati lautan, mereka melewati orang musyrikin dari yang lain, sedang menyembah berhala-berhala mereka. Tiba-tiba Bani Israel berkata, wahai Musa, bisa enggak bikin Tuhan-Tuhan seperti mereka? Kami ingin nyembah. Pertanyaan, kok bisa mereka seperti itu? Padahal mereka dididik oleh Musa bertahun-tahun. Bertahun-tahun dididik. Kemudian baru saja mereka melihat mukjizat Nabi Musa. Bagaimana laut terbelah dan berbagai macam mukjizat, dan mereka baru lihat Fir'aun tenggelam. Begitu selamat kok minta syirik. Kok bisa begitu? Kata para ulama, karena terlalu lama mereka ditindas oleh Fir'aun. Fir'aun itu penyembah berhala. Saya kemarin baru dari Mesir. Berhala dia banyak. Sembah ini, sembah ini. Dan statusnya Bani Israel ditindas, diperbudak. Sementara penguasa musyrikin, paham? Interaksi yang terlalu lama, 100 tahun, 200 tahun, sampai 300 tahun, membuat mereka terbiasa dengan tradisi apa? Kesyirikan. Nabi Musa datang dakwahi mereka baru berapa tahun, enggak lama. Sehingga asar dampak dari interaksi yang begitu lama belum hilang. Dan itu muncul lagi sampai akhirnya mereka bikin berhala sapi bersama Samiri, paham? Kenapa? Saking kuatnya lama interaksi. Maka saya bilang di tanah air kita juga sebagian mungkin masih sisa Hindu dan Buddha yang kemudian masih tersisa ada. Jangan kita tolak. Ini sisa-sisa mereka. Islam harusnya murni. Tidak boleh ada sisa dari agama-agama sebelumnya. Paham? Ya sudah kalau paham, alhamdulillah. Tapi intinya, ternyata mereka juga ada yang menyembah batu, ada yang jadi mereka sembah banyak.
Nyembah Nabi Isa, sembah atau tidak? Sembah. Nyembah Uzair, iya. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Berkata orang Yahudi, Uzair putra Allah. Uzair ini khilaf. Ada yang bilang Nabi Bani Israel yang mengatakan orang soleh. Yang penting dikatakan sebagai anak Allah. Mereka menyembah juga malaikat-malaikat. Mereka juga menyembah orang-orang soleh. Tadi yang kita sebutkan. Mereka menyembah Lata, orang soleh. Mereka menyembah matahari. Mereka menyembah rembulan. Mereka menyembah batu. Mereka menyembah pohon. Dan mereka mengkeramatkan pohon. Bahkan di antara mereka mengkeramatkan hewan-hewan. Intinya semuanya dihukum sama. Yaitu musyrikin. Jadi terbuka dalam benak kita. Jangan kita anggap orang kafir Quraisy dulu gobloknya bikin batu sembah batu. Enggak, batu ini hanyalah simbol. Faham? Ternyata yang disembah juga orang soleh. Orang soleh. Bahkan asal kesyirikan adalah penyembahan terhadap orang soleh. Kesyirikan yang pertama zaman Nabi Nuh. Siapa yang disembah? Wadan, wala Ya'uth, Ya'uq, Yaguth, Nasr, ini semua nama-nama orang soleh. Taib. Itu kaidah yang ketiga dan kaidah yang terakhir penutup. Kaidah yang terakhir setelah Syekh Muhammad menyebutkan tiga kaidah sebelumnya, maka mereka beliau ingin menyampaikan bahwasanya ternyata setelah yang jelas bagimu tentang hakikat kesyirikan mereka, ternyata ada sebagian kaum musyrikin zaman sekarang yang lebih parah daripada kaum musyrikin zaman dahulu. Dari sisi mana? Dari sisi dalam kondisi genting, kalau musyrikin zaman dulu minta kepada Allah, sebagian musyrikin zaman sekarang dalam kondisi genting malah minta kepada selain Allah. Dari sisi ini, bukan secara totalitas. Paham? Saya bacakan. Anna musyriki zamanina agladhu syirkan minal awwalin. Sungguhnya orang musyrik di zaman kita lebih parah syirikin daripada orang-orang terdahulu. Li'annal awwalina yusyrikuna fir rakha'i wa yukhlisuna fi syiddah. Karena musyrikin zaman Nabi SAW, mereka hanya syirik dalam kondisi disebutkan. Wad dalil, adapun firman dalilnya. Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Tatkala mereka berlabuh di lautan, orang musyrikin Arab, kemudian dihantam dengan ombak yang besar, maka mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Falamma najau minal barri idza hum yusyrikun. Tatkala diselamatkan di lautan, mereka syirik kembali. Ayat seperti ini banyak. Catat surat Al-Ankabut ayat 65. Kemudian juga surat Yunus 22 sampai 23 sama menjelaskan tentang kebiasaan mereka kalau kondisi genting minta kepada Allah semata. Kemudian surat Al-An'am 63 sampai 64 sama maknanya sama. Kemudian surat Az-Zumar ayat 8. Kemudian surat Al-Isra ayat 67. Kemudian surat An-Nahl ayat 53 54. Ini banyak, ada 5 atau 6 ayat semuanya menjelaskan orang musyrikin itu kalau kondisi genting minta kepada siapa? Allah. Dan yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab bahwasanya sebagian orang musyrikin zaman sekarang lebih parah dari musyrikin zaman dulu. Dari sisi ini bukan cuma dia yang menyampaikan. Ada ulama-ulama juga menyampaikan. Contoh Al-Alusi seorang ahli tafsir yang punya buku yang sangat hebat namanya Ruhul Ma'ani. Antum bisa luar biasa, buku itu luar biasa, ahli bahasa. Al-Alusi dia bercerita, dia orang Irak ya. Dia cerita dia berkata, "Inna ba'dal mutasyayikhin wa ma taqshiru minhul julud." Dan perkara yang mengerikan kata dia, yang buat merinding bulu kuduk ya, membuat merinding kulit ini. Inna ba'dal mutasyayikhin qala li, dulu saya masih kecil, wa ana shaghir, ada sebagian orang syekh, sebagian ustaz, sebagian alim ulama, waktu saya masih kecil dia berkata kepada aku, saya masih kecil, "Iyyaka tsumma iyyaka an tastaghitha billah." Hati-hati kau Alusi. Jangan kau istighatsah kepada Allah, hati-hati. Idza khataba dahaka fa inna Allah Ta'ala la yaj'al fi ighathatika wa la yahummuhu su'u halatika. Kalau kau minta langsung ya Allah tolong aku, Allah tidak peduli dengan kamu. Kau susah Allah tidak pedulikan kamu. Kamu ini siapa? Jangan langsung minta sama Allah, hati-hati. Wa alaika bil istighatsati bil awliya'is salifin. Tapi caranya kalau kau lagi susah, mintalah kepada wali-wali. Istighatsalah kepada wali-wali. Seperti orang kalau dalam kondisi terdesak, ya Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir Jailani. Sebagian orang Syiah, ya Husain, madad, madad, wahai Husain, pertolongan, pertolonganmu. Husain aja nggak bisa nolong dirinya. Husain dibunuh atau tidak radhiyallahu anhu? Dibunuh di Karbala, nggak bisa tolong dirinya. Bilang, ya Husain, madad, apa mau pertolongan dari mana? Husain tidak bisa nolong dirinya. Ada saya lihat orang Syiah juga di pesawat, ya Ali, ya Ali. Ali saja dibunuh tidak bisa tolong dirinya radhiyallahu anhu. Minta tolong sama Ali. Memang Ali bin Abi Thalib dengar. Ali bapakmu yang dengar duduk di depan.
Gimana? Rasulullah saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ya Allah Rasulullah. Nabi Yunus ya Allah, Nabi Ayub ya Allah, terus kau bilang ya Abdul Qadir Jailani, bagaimana ceritanya? Terus kenapa kau tinggalkan Abu Bakar dan Umar? Kalaupun kau harus syirik, harusnya kau bilang ya Abu Bakar dan Umar, paham? Ini malah pergi ke Abdul Qadir Jailani. Ya akhi, yang benar aja. Ini malah pergi ke Habib Fulan, Habib Fulan. Abu Bakar, Umar kau tinggalkan. Kau pergi ke Habib, minta ke nama-nama Habib. Itu pun kalau kau harus syirik. Tapi jangan, semuanya nggak boleh. Ya akhi, saya juga bingung. Di Mesir ada kuburan Sayyid Al-Badawi di Tonton. Kau lihat di YouTube ada wanita, ya Syekhul Arab, ya wahai Syekhul Arab, orang syekh. Saya lemparkan semua ini, anak saya sakit, sembuhkanlah. Ya berdoa, minta kepada minta sama Allah ya akhi. Mereka belum tentu mendengar. Mereka justrunya didoakan, bukan kamu minta doa sama dia. Dia sudah meninggal, kita doakan, paham? Rasulullah pergi ke kuburan syuhada Uhud. Mereka syuhada. Rasulullah minta doa atau Rasulullah doain? Rasulullah doain. Mereka sudah di surga, ya di surga supaya tinggi lagi derajatnya. Bukan kamu musik-musik, mila ganggu-ganggu. Baik. Ini cerita, dia masih kecil, orang bilang gitu, kamu jangan sampai kalau lagi genting minta sama Allah, nggak akan dipedulikan sama Allah. Minta sama wali-wali. Ini yang bicara bukan Muhammad bin Abdul Wahab. Tadi saya sudah sebutkan Ar-Razi abad ke-6 atau abad ke-7, tokoh yang dikagumi oleh orang Asy'ariyah. Dalam tafsir dia bilang, orang-orang datang ke kuburan, minta ke kuburan supaya diberi syafaat oleh penghuni apa? Kubur. Sama seperti syirik zaman dahulu. Demikian juga Asy-Syaukani, tahu Syaukani enggak? Ulama Yaman dalam kitabnya Fathul Qadir. Asy-Syaukani, orang Yaman semua tahu siapa? Asy-Syaukani. Penulis kitab apa? Fathul Qadir. Nail Autar. Ya. Apa beliau berkata ya, tentang surat Yunus yang sedang kita bahas tadi. Wa fi hadhil ayah bayanu anna haula'il musyrikin kanu la yaltafituna ila asnamihim fi hadhil hala. Ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dalam kondisi genting mereka tidak tengok sama sekali sama berhala-berhala mereka. Tidak ada tengok Lata, Uzza, Manat, Hubal, tidak ada, mereka tinggalkan. Faya ajaban, sungguh menakjubkan. Ini kata Asy-Syaukani. Lima hadatsa fil Islam min tawaifa ya'taqiduna fil amwat. Menakjubkan yang dialami oleh yang terjadi pada sekelompok-kelompok dalam Islam yang memiliki keyakinan-keyakinan terhadap mayat-mayat. Yang bilang, bukan Muhammad bin Abdul Wahab. Ini Syaukani. Saya nukil dari kitabnya Fathul Qadir. Menakjubkan. Orang-orang dulu kalau terdesak minta sama Allah, orang-orang sekarang terdesak malah minta kepada mayat-mayat. Fa idza aradat lahum fil bahri mithlu hadhil hala da'awul amwat. Orang-orang zaman sekarang justru kalau terjadi kondisi yang dialami oleh orang musyrikin dahulu, gelombang besar, justru minta kepada mayat-mayat. Kalau musyrikin dulu minta kepada siapa? Allah. Ini yang bilang Syaukani. Walam yukhlisud du'a lillah kama falahul musyrikin, dan mereka tidak mengikhlaskan doa mereka sebagaimana orang musyrikin dahulu dalam kondisi genting minta kepada Allah. Kama tawatara dzalika ilaina tawaturan yahsulu bihil qat'u, sebagaimana berita tentang kondisi musyrikin sekarang yang kalau dalam kondisi terdesak minta sama mayat-mayat itu sudah mutawatir. Beritanya sudah banyak. Artinya yang seperti ini banyak, kata Syaukani. Fanzur hadakallahu ma fa'alat hadhil i'tiqadatu syaitaniyah wa aina wasala biha ahluha. Lihatlah apa yang dilakukan oleh akidah-akidah setan ini yang mengantarkan mereka sampai sangat terpuruk seperti ini. Justru dalam kondisi genting malah minta kepada mayat-mayat. Demikian juga disampaikan oleh Muhammad Amin Shinqiti dalam kitabnya Adwa'ul Bayan. Intinya nukilan dari ulama seperti ini banyak. Maka saya bilang sebagian orang kalau kondisi terdesak bukan ke masjid nangis-nangis di masjid, malah pergi ke mayat-mayat, nangis-nangis di mayat-mayat. Salah ya akhi. Ente dalam masalah genting minta kepada siapa? Kepada Allah. Taib, selesai, alhamdulillah yang sudah kita sampaikan dan tidak ada tanya jawab ya, karena saya mau lanjut pulang. Hah? Mau tanya? Kakak saya punya istri orang pintar, dukun.
Maksudnya ipar, dukun. Apakah saya boleh mendatangi rumah kakak saya untuk silaturahmi? Bertemu kakak anak-anaknya? Boleh. Yang tidak boleh itu datang dukun untuk tanya-tanya, paham? Kalau datang aja, nggak apa-apa. Kalau bisa dinasihati, nasihati, nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu datang dukun untuk apa? Nanya-nanya. Atau nggak boleh. Izin bertanya Ustaz, dulu bila pernah melakukan dosa besar seperti berbuat zina, riba, syirik, durhaka terhadap orang tua, bahkan pernah ritual Nasrani, qadarullah orang tersebut mendapat hidayah sunnah dan bertobat, apakah dosa bisa diampuni? Bisa. Semua dosa selama bisa bertobat sebelum meninggal akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik pun kalau bertobat diterima, yang tidak diterima itu kalau dia meninggal dalam kondisi apa? Syirik. Kalau bertobat selesai. Orang tua pernah memiliki cemeti dan diperlakukan seolah-olah itu barang berharga. Cemeti dibersihkan dengan air yang diberi bunga-bunga. Lambat laun lagi tidak lagi diperlakukan seperti itu. Cemeti itu dibiarkan saja, tidak diapa-apain lagi. Ketika teringat barang itu, kami hendak mencarinya dan ingin dimusnahkan, tapi sudah hilang. Lalu apa yang harus dilakukan Ustaz? Ya sudah hilang, ngapain? Baik. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi yang disampaikan Al Ustadz. Bagi para jamaah sekalian, mohon untuk keluarnya bisa antri dahulu ya, supaya tidak menumpuk kemacetan yang ada di arus depan. Dan juga bagi para jamaah putri, mohon bagi yang di lantai atas untuk turunnya menunggu jamaah yang ada di bawah sudah keluar, sehingga kita bisa membantu arus lalu lintas di depan yang sangat padat. Kembali lagi bagi para jamaah, mohon untuk antri terlebih dahulu sebelum keluar. Jadi yang ada di luar bisa keluar dahulu, yang di dalam menunggu yang ada di luar. Terima kasih.